Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali di virtual service Gereja Yesus Gembala. Mari pada saat ini kita satu dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kemurahan-Mu di dalam hidup kami. Bapa, kiranya Engkau memberkati dan menyertai jalannya ibadah ini dari awal hingga akhir. Berkati, siapkan, sucikan, kuduskan hati dari setiap kami, agar layak memandang tahta-Mu yang kudus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sama-sama kita bersorak-sorai, katakan haleluya. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Dengan hati yang bersuka cita, dengan hati yang mengucap syukur, mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Dialah Allah yang layak untuk disembah. Mari dengan seluruh jiwamu kita menyembah namanya. Segenap hati menyembah-Mu, seluruh jiwa muliakan-Mu. Tiada lain seperti-Mu, oh Tuhanku. Sungguh ajaib perbuatan-Mu yang Kau lukis di langkahku. Tiada lain seperti-Mu, oh Tuhanku. Mari sama-sama kita menari, kita memuji nama Dia. Haleluya. Yeay. Segenap hati menyembah-Mu, seluruh jiwa muliakan-Mu. Tiada lain seperti-Mu, oh Tuhan. Sungguh ajaib perbuatan-Mu yang Kau lukis di langkahku. Tiada lain seperti-Mu, oh Tuhanku. Haleluya, Haleluya. haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mari yang mau bernyanyi, mau menari, kita sama-sama naikkan untuk Tuhan kita, Yesus Kristus. Kau Tuhan yang layak untuk disembah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari yang bernafas, kita naikkan pujian ini, sujud sembah di hadapan-Nya. Haleluya. Mari sama-sama dengan hati bersyukur katakan, Kau Tuhan layak untuk disembah dulu, sekarang, sampai selamanya. Kau Tuhan layak untuk disembah dulu, sekarang, sampai selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. sama-sama. Haleluya, 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 Sama-sama katakan, haleluya. beri sorak-sorai bagi nama Dia, Yesus Amin. Kristus Tuhan. Haleluya. Mari saat ini kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami bersyukur memiliki Engkau. Engkau sungguh gembala yang baik. Engkau menuntun kami. Engkau memelihara hidup kami Tuhan. Haleluya. Engkau gembala mengenal hatiku. Oleh
karena kasih-Mu Tuhan. Oleh kasih-Mu selamatkanku. Kau sungguh gembala yang baik. Engkau gembala yang baik, berikan nyawanya pada dombanya. Di lembah gelap tetap kau cari yang hilang. Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia, kan menuntunku ke air tenang. Takkan ku menjauh lagi dari-Mu Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang setia, gembala yang setia, memelihara dan menuntun kami. Engkau gembala yang menemukan. Oleh karena kasih-Mu Tuhan. Oleh kasih-Mu selamatkanku. Engkau gembala yang baik, berikan nyawanya pada dombanya. Di lembah kelam tetap kau cari yang hilang. Engkau Allah yang setia, kan menuntunku ke air tenang. Takkan ku menjauh lagi dari-Mu Tuhan. Engkau gembala yang baik, berikan nyawanya. Kau berikan nyawa-Mu bagi kami. Pada dombanya. Haleluya. Di lembah kelam tetap kau cari yang hilang. Engkau Allah yang setia, kan menuntunku ke air tenang. Takkan ku menjauh lagi dari-Mu Tuhan. Takkan ku menjauh lagi dari-Mu Tuhan. Yes Lord, Haleluya. kami memuji-Mu Tuhan. Kami naikkan sembah bagi-Mu. Kau sungguh baik, Sungguh Kau gembala yang baik. teramat baik. Rahmat-Mu, berkat-Mu ada setiap pagi. Kami mengucap syukur Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan pujian, mazmur, kita sembah Allah kita yang setia dalam setiap perkara hidup kita. Haleluya. We worship you. We worship you Jesus. Haleluya. Ini hati kami Tuhan. Kami mau mengagungkan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Yes Lord, how great Thou art. Sungguh besar dan luar biasa karya-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art!
sings my soul, Then sing my soul, my Savior God, to thee. say how great, How great thou, how great thou art, how great thou. Oh, then sings my soul, my Savior God, to thee. Oh, how great thou art, how great thou art. kami memuji, Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Kau, ajaib Tuhan. Sungguh Kau ajaib Tuhan. Sungguh Kau ajaib. kami Memuji kebesaran-Mu Tuhan. Sungguh ajaib, ajaib nama-Mu Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu saya sekalian, tidak terasa sudah di bulan Juli minggu yang ketiga. Selamat datang kembali di ibadah virtual Gereja Yesus Gembala. Saya harapkan setiap kita dalam kondisi baik-baik, dalam kondisi yang penuh sukacita, penuh kemenangan. Di bulan Juli ini kita belajar menjadi umat pemenang. Bagaimanakah apakah kita sudah menang atas masalah kita? Selama kita mengandalkan diri kita, kita tidak akan bisa menang atas masalah kita. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan kita, maka masalah yang kita hadapi pasti bisa kita kalahkan. Mari kita tunduk kepala, kita siapkan hati untuk berdoa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan kali ini. Biarlah kasih-Mu, anugerah-Mu mengurapi kami, mengurapi hamba-Mu. Berkati kami dengan hati yang sukacita, hati yang siap menerima firman Tuhan. Berkati juga hamba-Mu dengan hati yang memberitakan firman-Mu, dengan hati yang mengasihi jiwa-jiwa. Biarlah setiap orang yang mendengarkannya merasa ditegur dengan kasih, diubahkan, dan sehingga dalam kehidupan sehari-harinya kami mendapatkan kasih anugerah-Mu, dan sehingga kami boleh berbuah, berdampak bagi orang-orang sekeliling kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, nggak kerasa kita udah di bulan Juli minggu ketiga. Nah, di bulan Juli ini, yang minggu ketiga, saya ingin membawakan satu share mengenai firman Tuhan, mengenai menang bersama Tuhan. Saya mendengar ada cerita begini, ada orang yang dia seorang Kristen, dia memasang undian togel. Dia waktu itu berdoa, Tuhan, ini uangku seluruhnya, kesempatanku satu-satunya menang. Aku serahkan semuanya di dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Seorang Kristen yang masang togel berdoa demikian, dan kemudian ternyata angkanya benar menang. Kemudian dia bersaksi dengan sebuah antusias. Dan kalau kita lihat cerita tersebut, memang antusiasnya baik. Memang kemenangannya sepertinya menolong dia. Tetapi ceritanya salah. Kemenangan yang Tuhan berikan untuk kita bukanlah kemenangan yang seperti itu. Tapi Tuhan memberikan kita kemenangan untuk kemenangan kekal. Bagaimana kita mengalahkan dosa kita, bagaimana hidup kita diubahkan, bagaimana kita melihat Alkitab sebagai jawaban hidup dalam kita. Mari kita buka kitab 1 Samuel pasal 17 ayat 44, dikatakan demikian. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu pada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Tapi jawab Daud kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel,
yang kau tantang itu. Loncat ke ayat yang ke-50 dikatakan demikian. Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengarahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Kalau kita lihat bagaimana sejarah mengenai orang Israel dan orang Filistin ini menarik sekali. Pada awalnya dituliskan ada lembah Tarbantin di mana peperangan ini terjadi. Lembah Tarbantin adalah lembah yang memisahkan antara orang Filistin yang berada di pesisir dan orang Israel yang berada di gunung. Kekuasaan Saul pada waktu itu ada di sebuah gunung dan kemudian Saul ini memerintahkan kerajaannya dari sana. Sedangkan bangsa Filistin adalah bangsa yang mendiami pesisir pantai. Nah, mereka ini seringkali bercekcok, mereka nggak suka satu dengan yang lainnya. Bangsa Israel nggak suka Filistin, Filistin nggak suka Israel. Mereka sering berperang. Dan pada satu kali mereka tahu bahwa setiap peperangan mereka itu pasti menimbulkan banyak korban. Dan kemudian di lembah Tarbantin itulah diutus seorang yang bernama Goliat oleh raja orang Filistin. Di situ dia menantang orang Israel dan pertarungan ini adalah 1 lawan 1. Ini adalah pertarungan yang biasa dilakukan oleh bangsa-bangsa di masa lampau, di mana pertarungan antara satu bangsa dengan bangsa yang lain itu diwakilkan oleh satu orang. Bangsa yang perwakilannya menang, dialah yang akan berkuasa. Dan bangsa yang perwakilannya kalah, dia akan dijajah. Nah, demikianlah yang terjadi dengan bangsa Israel dan bangsa Filistin. Dan kisah ini menarik sekali, karena pada waktu diutus Goliat, yang terjadi adalah seluruh orang Israel di bawah pemerintahan Saul, itu orangnya takut semua. Dan menariknya begini Bapak Ibu Saudara, hal yang pertama yang saya ingin bawakan adalah ketakutan tidak membawa kita kemana-mana. Katakan dalam 1 Samuel pasal 17 ayat ke-24, ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Bapak Ibu Saudara, di antara kita, pasti kita sering mengalami ketakutan. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa ketakutan kita tidak akan membawa kita kemana-mana. Ketakutan kita tidak akan membawa kita menuju satu langkah yang baik. Ketakutan kita justru membawa kita untuk diam di tempat, bahkan kita menghindari apa yang harusnya kita raih. Orang yang takut itu adalah orang yang sudah kalah. Generasi sekarang banyak sekali yang dalam kehidupannya dia takut gagal. Orang takut dikomentarin secara negatif. Orang takut berpendapat. Kadang-kala dalam kehidupan ini, kita ini kebanyakan ketakutan sehingga banyak sekali dari hal-hal yang kita inginkan, hal-hal yang harusnya kita capai, tidak dapat kita lakukan. Kenapa? Karena Yesus sendiri dalam Matius pasal yang ke-6 ayat ke-27 dikatakan demikian, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya. Amsal juga mengatakan lebih baik anjing yang hidup daripada singa yang mati. Karena kenapa? Karena singa yang mati tidak punya kekuatan, singa yang mati sudah tidak punya nafas. Tetapi anjing yang hidup, dia masih bisa bergerak, dia bisa melakukan segala sesuatu. Ada kisah menarik mengenai bagaimana orang yang bisa menghadapi ketakutannya. Orang yang tidak takut gagal, orang yang selalu mencoba, dia akan satu kali mendapatkan apa yang namanya terobosan. Ada seorang bernama Samuel Pierpont Langley. Bagi Bapak Ibu Saudara, mungkin Samuel Pierpont Langley ini adalah orang yang tidak Bapak Ibu Saudara kenal. Ceritanya Samuel Pierpont Langley ini adalah seorang astrofisika, dia seorang yang belajar mengenai bagaimana aerodinamika. Dia hidup dengan segala apa yang dia miliki, pendidikan yang tinggi. Kemudian Samuel Pierpont Langley ini juga duduk di institusi yang namanya Smithsonian. Dia dikenal oleh banyak orang karena dia pandai. Dan kemudian dia adalah orang yang memiliki resource atau kekayaan untuk research yang banyak. Satu kali Samuel Pierpont Langley ini ingin membuat satu penemuan. Dan penemuan ini ternyata gagal dan dicoba dan gagal dan dicoba lagi. Dan kemudian ada sebuah toko sepeda yang ada di Ohio di Amerika juga berlomba untuk membuat satu penemuan itu. Toko sepeda ini adalah toko sepeda yang kecil yang dipimpin oleh Wright Brothers. Kita mulai tahu, ternyata yang sedang ditemukan atau yang sedang diteliti, yang hendak ditemukan atau diteliti adalah mengenai pesawat.
Kita tahu penemu pesawat adalah Wright Brothers. Wright Brothers ini adalah orang yang resource-nya terbatas. Dia adalah orang yang ada di Ohio, kota yang kecil. Dia tidak kenal siapa-siapa. Dia mencoba dan gagal, mencoba dan gagal, mencoba dan gagal. Tetapi mereka tidak pernah patah semangat. Sama seperti Samuel Pierpont Langley. Tapi si Wright Brothers lebih dahulu menemukan formula yang namanya bagaimana pesawat itu bisa terbang. Saat berita itu sampai kepada Samuel Pierpont Langley, Samuel Pierpont Langley menyerah untuk mengembangkan pesawat dan kemudian namanya tidak terdengar sampai saat ini. Seorang pemenang bukanlah seorang yang hidupnya itu penuh dengan resource, mungkin kekayaannya, kenalannya, mungkin juga apa yang bisa dipikirkannya, pendidikannya. Tetapi seorang yang menang adalah seorang yang tidak takut gagal, mencoba, dan gagal, dan mencoba lagi. Sampai satu titik dia menemukan yang namanya terobosan dalam hidupnya. Kita boleh belajar Bapak Ibu Saudara dari kisah Daud, kisah Israel ini. Kegagalan pertama orang Israel adalah tidak mau mencoba melawan yang namanya pasukan Filistin yang diwakilin oleh Goliat yang gede. Hal yang kedua Bapak Ibu Saudara yang saya ingin sampaikan adalah bagaimana seorang yang bernama Daud, seorang pasukan yang tidak terdidik, seorang pasukan yang mungkin masih muda, justru mengalahkan seorang Goliat. 1 Samuel pasal 16 ayat yang 11 dituliskan demikian. Lalu Samuel berkata pada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah manggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Daud diberi tugas oleh ayahnya, yaitu mengembalakan kambing domba. Sebuah pekerjaan yang mungkin sederhana, tetapi disitulah Daud belajar kesetiaan. Nah, pada waktu Daud mengalahkan Goliat, itu menariknya adalah demikian. Dicatat dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 49. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambillah sebuah batu, dari dalamnya diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Menarik. Seorang yang tadinya ada untuk menggembalakan kambing domba, beberapa tahun setelahnya, dia menjadi pahlawan Israel yang mengalahkan Goliat. Bagaimanakah kisahnya? Pada waktu zamannya Saul, yang namanya prajurit itu dibagi ke dalam 3 kelompok. Kelompok yang pertama adalah prajurit infanteri. Prajurit infanteri ini adalah angkatan darat yang membawa perisai, membawa tombak, membawa yang namanya alat-alat untuk perlindungan diri, dan perangnya adalah 1 lawan 1 dan ada di darat, dan kemudian ini yang namanya prajurit infanteri. Prajurit yang kedua adalah prajurit berkuda. Prajurit yang menaiki kuda dan dia itu membawa peralatannya untuk berperang. Dan yang ketiga adalah prajurit yang membawa pengumban atau archer kalau bahasa Inggrisnya. Nah, di sini archer atau pengumban ini sering menjadi penentu kemenangan dalam sebuah peperangan. Daud ini adalah seorang yang bukan belajar bagaimana dia menggunakan dalam kehidupannya adalah lembing ataupun pedang ataupun perisai, tetapi dia sering menggunakan batu sebagai alat untuk dia mempertahankan ternaknya dari yang namanya serangan hewan-hewan buas. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini menarik sekali karena dicatat juga dalam Hakim-Hakim pasal 20 ayat 16 dikatakan demikian. Dari segala laskar ini ada 700 orang pilihan yang kidal, dan setiap orang dari mereka dapat mengumban dengan tidak pernah meleset sampai sehelai pun. Ternyata memang benar, yang namanya pengumban itu sudah ada sejak zaman hakim-hakim. Kalau kita lihat Daud ini dalam kehidupannya sebagai seorang gembala, meskipun dia menggembalakan hanya 5-7 ekor, tetapi Daud dengan setia menggembalakan. Dan kesetiaan Daud ini ternyata mengasah kemampuan yang mungkin sudah tidak banyak dimiliki oleh orang-orang pada masa itu.
Dan kemudian menariknya adalah demikian Bapak Ibu Saudara. Yesus juga mengatakan dalam Lukas pasal 16, setia dalam perkara kecil, maka kita akan dipercaya dalam perkara besar. Kadang-kala kita memikirkan, Pak, bagaimana saya menang? Bagaimana saya mengatasi masalah saya? Bapak Ibu Saudara, belajar dulu yang namanya setia. Belajar dulu yang namanya kita ini taat kepada hal-hal kecil. Belajar hal-hal sederhana. Kita seringkali berpikir, Tuhan, aku mau dipercayakan dengan sebuah hal yang besar. Aku mau berdampak, Tuhan. Tapi kita nggak mau kerjakan hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana, hal-hal yang rutin. Kalau kita nggak mau kerjakan hal yang sederhana, hal yang rutin, maka hati kita juga nggak terbentuk. Karakter kita juga tidak terbentuk. Dalam hal yang sederhana, hal yang rutin, dalam kesetiaan kita, karakter kita dibentuk. Karakter kita diuji, bagaimana kita juga melakukan segala sesuatu dengan baik. Kalau kita tidak bisa melakukan sesuatu yang kecil itu dengan baik, jangan mimpi untuk melakukan sesuatu perkara yang besar itu dengan baik. Contoh gampang begini, saat kita belajar menggambar. Kita menggambar, tapi kita nggak senang. Kita nggak mau setia bagaimana menggaris dengan garis yang lurus. Kemudian kita mewarnai dengan bagus, kita ambil ya. Yang penting apapun warna pensilnya yang saya ambil itu yang saya pakai. Apapun yang ada di depan saya ya udah pokoknya warnanya itu. Tetapi dia nggak pernah yang namanya memikirkan, mencintai, menggambar. Jangan mimpi seorang yang tidak menyukai dan setia untuk melatih talenta di dalam melukis, menggambar, menjadi seorang seniman yang besar. Demikian juga kehidupan kita. Jangan kita mimpi untuk menjadi orang yang menang kalau kita tidak melatih kesetiaan kita di dalam hal-hal yang kecil. Justru hal-hal yang kecil ini membuat kita ini makin tahu bagaimana caranya mengatasi hal yang besar. Karena kita dipimpin selangkah demi selangkah. Tidak ada orang yang bisa lari tanpa dia belajar merangkak. Tidak ada orang yang bisa berlari tanpa dia harus belajar berjalan dulu. Dan tidak ada orang yang bisa berlari dengan cepat tanpa dia jatuh dan kemudian bangkit. Dan dia kemudian berjalan lagi, dia berjalan lebih cepat, jatuh lagi dan dia jalan lebih cepat sampai dia bisa berlari. Kalau kita nggak setia, kita nggak akan bisa mengalahkan masalah kita. Hal yang ketiga Bapak Ibu Saudara, bagaimanakah kita bisa menang bersama Tuhan adalah hati yang sembuh. Banyak sekali orang-orang itu tidak bisa menang atas masalahnya karena hatinya nggak sembuh. Tahukah Bapak Ibu Saudara, Daud itu orang yang mungkin dia mempunyai sakit hati kepada orang tuanya. Tetapi justru dia sudah sembuh, dia sudah pulih karena Tuhan itu mengasihi dia. Dan dia tahu kasih Tuhan yang ada dalam hidupnya, itu merubahkan semuanya. Dalam Mazmur pasal yang ke-27 dikatakan demikian. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Berapa banyak di antara kita nggak pulih dalam keadaan hati kita? Berapa banyak dalam keadaan kita ini merasakan Tuhan jauh banget dari aku. Bayangkan, pada waktu Samuel datang kepada ayahnya Daud yaitu Isai. Dipanggil 7 anaknya. Anak yang tinggi gede mulai diperlihatkan, ini loh calon raja. Karena Isai tahu pada waktu Samuel datang membawa minyak pengurapan adalah minyak untuk diurapi menjadi raja. Samuel mendatangi Isai dengan satu tujuan dan Isai tahu banget, makanya ditunjukkan anak-anaknya Isai yang perawakannya yang paling bagus dulu, anak sulungnya berangsur-angsur ke anak yang kedua, anak yang ketiga sampai anak yang ketujuh. Bahkan Daud itu hampir tidak ditunjukkan kepada Samuel. Kalau Samuel tidak berkata, Isai, ada nggak anakmu yang lain selain daripada yang ini? Kalau kita nggak mengurapi hari ini, kita nggak akan makan, nggak akan selesai. Kemudian Isai ada, sedang mengembalakan kambing domba. Ya udah panggil dia, kata Samuel. Kemudian Isai memanggil. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, seorang yang tidak dianggap karena mungkin badannya kecil, mungkin badannya tidak sebagus kakaknya, mungkin badannya tidak setegap kakaknya, mungkin kemampuannya tidak sehebat kakaknya. Dan kemudian Daud ini seperti istilahnya dikucilkan. Dan Daud mengalami sakit hati loh. Dikatakan meskipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Dia sakit hati sama ayahnya sama ibunya, tapi dia pulih karena kasih Tuhan.
Mari kita pulihkan diri kita terlebih dahulu dalam kasih Tuhan. Sehingga kita bisa menang atas masalah kita. Banyak orang gak bisa menang atas masalahnya. Karena dia gak mau dipulihkan sama Tuhan. Dia tahu, dia berdoa. Tetapi dia tidak mengizinkan, dia gak mau Tuhan itu masuk dalam pergumulan yang paling dalam. Yaitu sakit hatinya. Berkata, aku mau bawa sakit hati ini sampai kapanpun. Kalau kita lihat bagaimana Yesus mengatakan, barang siapa tidak mengampuni orang, maka Bapa pun gak bisa mengampuni orang tersebut. Betapa mengerikannya sakit hati yang dipendam dan kita tidak selesaikan. Kehidupan kita bisa terjadi tidak pernah menang karena kita gak pernah lepaskan sakit hati kita dan biarkan Tuhan bekerja. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, mengenai menang bersama Tuhan, ini adalah kisah yang menarik sekali. Seringkali kita salah baca bagaimana kisah antara Daud dan Goliat. Ini adalah sebuah kisah orang yang lemah melawan orang yang kuat. Salah sekali. Kita salah baca. Kita salah merenungkan kisah ini. Mari kita lihat. Kemenangan Daud adalah kemenangan yang sudah didesain sama Tuhan. Sebagai contoh. Kita sebagai orang yang mungkin dalam kelemahan keterbatasan kita. Saat kita bersama Tuhan. Maka tidak ada yang mustahil bagi Dia untuk mengubahkan sebuah kekalahan yang dipandang manusia menjadi sebuah kemenangan di dalam Tuhan. 1 Samuel pasal 17 ayat 41 dikatakan demikian. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud dan di depannya orang yang membawa perisainya. Goliat ini tinggi besar Bapak Ibu Saudara, bahkan dikatakan seperti raksasa. Karena dia badannya melebihi orang-orang sekitarnya. Ternyata Goliat ini adalah orang yang tidak normal. Dalam bukunya Malcolm Gladwell, Misfit, Goliath, and David, ini menarik sekali. Kenapa? Karena di sini Malcolm Gladwell mencoba melihat melalui sisi Alkitab siapa sih sebenarnya Goliath ini. Goliath ternyata adalah orang yang menderita sindrom gigantisme, di mana kelenjar pituitari yang ada di bawah otaknya, kelenjar yang kecil yang mempengaruhi bagaimana hormon pertumbuhan itu ada. Disinilah kelenjar pituitari itu bermasalah dan Goliat menjadi tinggi besar. Nah, kelenjar pituitari yang membesar dia akan mendesak syaraf penglihatannya sehingga penglihatan orang-orang yang biasanya mengalami gigantisme ini tidak baik. Dan kita lihat Bapak Ibu Saudara, itu juga dikonfirmasi demikian. Pada waktu Daud itu ingin berperang lawan Goliat, Goliat bilang maju, mendekatlah. Karena Goliat nggak bisa lihat Daud dengan jelas. Dan pada waktu Daud mendekat kepada Goliat, justru Goliat mengatakan, apakah aku anjing engkau membawa tongkat untuk memukul aku? Dalam bahasa Inggrisnya lebih jelas lagi, am I a dog that you bring sticks to beat me? Kata sticks ini berarti Daud membawa lebih daripada satu tongkat. Padahal Daud itu hanya membawa satu tongkat dan pengumban dan kantong batu. Enggak. Dalam gambar manapun Daud ini hanya bawa satu tongkat, nggak bawa tongkat banyak. Nah disinilah mengkonfirmasi bahwa Goliat itu mengalami keterbatasan. Memang dia tinggi besar, tapi dia mengalami keterbatasan. Terbatasannya adalah matanya tidak bisa melihat dengan baik. Hal yang kedua adalah Goliat ini adalah orang yang dilatih dengan kuat. Dia bisa mempunyai power yang gede, tapi dia nggak bisa cepat. Kenapa? Dalam pergerakannya dibatasi oleh perisai, dibatasi oleh pedang yang berat, lembing. Kalau orang makin gede, maka baju jirahnya makin besar dong. Tamengnya juga makin besar. Makin besar bajunya, makin besar tamengnya, makin besar pedangnya. Otomatis yang terjadi adalah makin berat pula senjatanya itu. Kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara, di sisi lain Daud adalah orang yang datang kepada Saul dan pada waktu datang kepada Saul, aku berani lawan dia. Dengan kekuatan Tuhan yang menyertai aku akan mengalahkan Goliat. Dan kemudian Saul melihat Daud juga dipikir begini, Daud orang yang datang ingin berperang lawan prajurit infanteri atau angkatan darat, prajurit yang membawa pedang. Saul berpikir untuk melawan seorang prajurit yang membawa pedang, haruslah Daud juga dipersenjatai dengan hal yang sama. Maka dari itu, Saul memberi Daud baju jirah, memberikan tameng, memberikan pedang, tapi itu dilepas semua sama Daud.
Dan di sini ternyata Daud bukanlah seorang yang terlatih perang dengan pedang. Tetapi Daud biasa melatih dirinya untuk menjadi seorang yang bisa mengumban atau memanah atau memberikan satu serangan menggunakan umban itu. Dan disinilah menariknya Bapak Ibu. Saat Daud sebagai seorang pengumban yang dalam dirinya, dalam hidupnya dia sering dilatih untuk menjaga ternaknya, justru itulah yang menjadi kekuatannya. Pada waktu Daud menghadapi Goliat, jangkauan Goliat hanya sebatas yang namanya pedangnya. Tetapi Daud mempunyai jangkauan yang lebih besar. Karena apa? Karena Daud bisa mengumban, dan umban atau batu yang diputar-putar ini ternyata dengan satu tali itu jangkauannya jaraknya jauh sekali. Pengumban itu bisa memanah atau bisa mengumban batu itu sejauh 150 meter. Pedang mungkin paling panjang 3-4 meter. Tetapi seorang pengumban yang jitu bisa mengenai sasarannya dengan tepat itu sejauh 150 meter. Bedakan jangkauan serangan Daud dengan Goliat. Dan dikatakan dalam 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-50 tadi, Daud itu mengumban batu sekali dan tepat di dahinya Goliat, dan Goliat ini mati. Bapak Ibu Saudara, tahukah batu yang ada di lembah Tarbantin itu tersusun atas yang namanya barium sulfat. Barium sulfat ini sifatnya lebih padat daripada batu-batu biasa. 2 kali lebih padat daripada batu biasa. Dengan kecepatan yang sama dan batu yang lebih berat, otomatis yang namanya batu itu akan memiliki daya perusak lebih lagi. Disinilah yang namanya Bapak Ibu Saudara, kisah kemenangan Daud itu sudah didesain oleh Tuhan sejak awal. Meskipun yang namanya orang tuanya Daud, Isai, itu memisahkan Daud itu dari kakak-kakaknya. Daud ada di pengembalaan kambing domba, tapi justru dia bisa memiliki kemampuan berbeda dari kakak-kakaknya. Kakak-kakaknya banyak di bawah Saul sebagai seorang prajurit angkatan darat atau infanteri. Makanya begitu lihat yang namanya Goliat, mereka udah takut, mereka nggak berani. Tapi Daud yang biasa menghadapi pasukan atau lawan yang lebih besar, yaitu singa beruang, dia tahu bagaimana mengalahkannya. Dia tahu bagaimana memukul dengan tongkat dan bagaimana dia mengumban dengan batu untuk mengalahkan yang namanya cakar beruang juga cakar singa. Nah, disinilah Daud yang harusnya memiliki tingkat menang lebih jauh daripada Goliat. Jangkauan Daud jauh lebih daripada Goliat. Keahlian Daud jauh lebih daripada Goliat. Dan Daud itu disertai Tuhan. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kemenangan Daud adalah, seberapapun besar masalahmu, itu hanya nampaknya. Karena kita seringkali memandang masalah dengan mata kita, dengan keterbatasan kita. Saat kita menyerahkan kepada Tuhan, yang terjadi adalah kita menjadi lebih besar daripada masalah itu, dan kita bisa melihat melalui mata Tuhan apa yang sudah direncanakan Tuhan bagi kita. Banyak orang, dia percaya Tuhan, tetapi berdiri sebagai seorang yang ketakutan, sama seperti orang Israel pada umumnya. Tidak mau menjadi Daud. Karena Daud tahu sekali, penyertaan Tuhan itulah yang membuatnya menang. Penyertaan Tuhan itu membuatnya mampu. Penyertaan Tuhan itu sudah merancangkan kemenangan bagi Daud. Bapak Ibu Saudara, di sini kita melihat bagaimana seorang yang nampaknya terbuang, kecil, diremehkan, ternyata mempunyai keunggulan yang jauh daripada sebuah hal yang nampaknya besar, sebuah masalah yang besar, masalah yang menakutkan seluruh negara Israel pada waktu itu. Bersama Tuhan, kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Bagaimana Bapak Ibu Saudara? Maukah Bapak Ibu Saudara melangkah bersama Tuhan dengan setia, dengan hati yang sudah dipulihkan, juga mengerti bagaimana Tuhan itu mendidik kita, mengajar kita, supaya kita setia dalam hal kecil, supaya kita tidak mudah sakit hati, supaya kita mau melangkah, supaya kita ini mau menjadi anaknya yang dicintainya, menjadi orang-orang yang berhasil, menjadi orang-orang yang bisa mengalahkan segala tantangan yang ada dalam hidup kita. Mari kita renungkan kisah ini dan sampai di manakah kita melangkah. Apakah kita tetap dalam ketakutan
apakah dalam sakit hati, atau kita sudah melupakan semuanya karena kasih Yesus kepada kita, membuat kita bisa maju dan mengalahkan segala tantangan dalam hidup kita. Mari kita tunduk kepala, kita siapkan hati, firman Tuhan sudah selesai. Tuhan, terima kasih, hamba-Mu selesai berbicara, tetapi biarlah Roh-Mu yang menguatkan kami. Setiap apa yang kami terima pada malam hari ini, kami percaya Tuhan bahwa tidak ada firman yang sia-sia keluar dari mulut hamba-Mu ini. Tetapi semua yang hamba-Mu katakan berasal dari Engkau. Kami percaya bahwa kami adalah Daud-Daud-Mu, kami adalah orang yang mencintai Engkau. Tuntun kami, sehingga kami tidak menjadi orang Israel pada umumnya, tetapi orang Israel yang bersandar kepadamu. Kami menjadi Daud yang bersandar kepadamu. Kami menjadi Daud-Daud masa kini, yang mencintai dan mengerti apa yang Kau rencanakan dalam hidup kami. Meskipun orang-orang di sekitar kami mereka-rekakan, merencanakan yang tidak baik, tapi Tuhan Allah kami, itu Yesus Kristus, Allah Bapa, Allah Roh Kudus, menuntun kami semua untuk menjadi orang-orang yang menang. Mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Murid Yesus Gembala, terimalah berkat jasmani, jiwani, dan rohani dalam keluargamu, pekerjaanmu, studimu, pelayananmu, dan komunitasmu. Diberkatilah engkau dengan kehidupan kekal, diberkatilah engkau dengan hikmat ilahi, diberkatilah engkau dengan kekuatan dan pengharapan kekal, diberkatilah engkau dengan kekayaan dan kemuliaan Tuhan, diberkatilah engkau selalu dalam damai sejahtera dan sukacita, diberkatilah engkau dalam terang kasih dan iman sejati. Dialah Tuhan yang tidak berubah, sekarang dan selamanya, yang menghadapkan wajahnya padamu, dan menyertai engkau selamanya untuk memberitakan kabar baik sampai ke ujung dunia. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, terimalah berkat anugerah pemeliharaan kekal dari Allah Bapa, berkat rahmat pemulihan dari Tuhan Yesus Kristus, berkat pertolongan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus. Dari kehidupanmu, dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang 2 kali di dalam kemuliaan. Semua percaya katakan haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, ibadah sudah selesai, tetap kita ini jaga kesehatan kita, jauhi kerumunan dimanapun kita berada dalam masyarakat ini, dalam kumpulan, dalam sebuah aktivitas di luar rumah, pakai masker selalu. Jaga kesehatan kita, karena kesehatan kita pun adalah bagian dari iman kita. Sampai ketemu di ibadah selanjutnya, Tuhan Yesus memberkati.